Di tengah teriakan keras rakyat yang beruntun untuk meminta keadilan atas hasil dari pengolahan sumber daya alam nasional yang dipercayakan kepada badan usaha milik negara, para pejabat perusahaan semakin tumbuh subur dan semakin bertingkah di luar batas. Hak-hak rakyat dirampas dengan licik dan sadis oleh pejabat negara. Jabatan dan kewenangan disalahgunakan untuk memperkaya diri dan kelompok. Bukan hanya sebatas kerugian fisik, tapi juga kalau selama ini kontrak-kontrak terus. Kita tentu baru menyaksikan betapa sadisnya kasus korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang telah mengungkap 3 tersangka yang melibatkan PT Pertamina dan PT Telkom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memperlihatkan betapa kacaunya manajemen perusahaan publik kita. Perusahaan negara yang seharusnya bisa naik level dalam tata kelola energi nasional justru menjadi lahan subur praktek korupsi para pejabat yang tamak. Bayangkan, proyek yang ditangani oleh 2 BUMN raksasa Pertamina dan Telkom itu berjalan sejak 2018 hingga 2023. Itu waktu yang cukup panjang untuk berbenah, memperbaiki ketertinggalan dan kendala produktivitas di tengah persaingan global yang makin ketat. Tetapi sayangnya, para pejabat yang terlibat justru memanfaatkan proyek atas nama negara itu untuk memperkaya diri dan hasilnya proyek tak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Uang negara ludes atas nama proyek nasional, atas nama kepentingan negara, atas nama kepentingan rakyat. Seolah-olah rakyat tak mengerti dan mudah dibodoh-bodohi. Demikian sama halnya bentuk pengkhianatan terhadap negara, penjajahan model baru yang jauh lebih jahat dan berbahaya. Itu uang rakyat semua, uang negara yang seharusnya bisa bikin produktivitas perusahaan meningkat dan masyarakat luas bisa kena dampaknya. Para pejabat Pertamina dan PT Telkom yang terlibat bermain kotor itu harusnya dihukum seberat-beratnya, dimiskinkan dan dijadikan tahanan pengkhianat negara biar jadi pelajaran bagi semua pejabat yang ada. Perusakan citra dan sistem pengawasan internal BUMN memiskinkan keuangan negara di tengah banyaknya rakyat yang hidup menderita harus mendapat ganjaran yang berat agar penyakit lama tak kunjung sembuh di tubuh BUMN itu benar-benar binasa. Bagaimana bisa proyek strategis yang diawasi langsung oleh BUMN justru menjadi ladang korupsi? Proyek yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi justru menjadi ajang perburuan rente bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Dari sini kita bisa melihat kegagalan yang sangat mencolok Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Sebagai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir seharusnya menjadi tameng melindungi aset negara, bukan justru membiarkan praktik kotor semacam ini terus berkembang di bawah kepemimpinannya. Apakah kita masih bisa berharap pada kebijakan-kebijakan besar lainnya yang katanya untuk kemajuan negara?